صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب السر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم الناصر. السلام عليك يا رسول الله. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, terima kasih. Saya barusan agak sedikit batini tidak begini dan semua ikhwan abab pada paham. Insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kita semuanya dan mendoakan kita semuanya. Ya datang ke tempat ini. Jadi majlis ini bukan hanya majlis ilmu, tapi majlis barokah. Ini insyaallah karena Allah melihat kita, tapi juga para malaikat akan hafal, akan turun, termasuk juga pada guru kita, pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu untuk Allahumma salli wa sallim ala Rasulil Karim. Mohon maaf saya sebentar aja dulu, tarik nafas. Saya langsung ke Rasulullah. Begini, saya terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Bapak Direktur dan jajarannya dan juga Sufyan yang sudah menggagas tentang bagaimana tradisi nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kuliah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga kepada para habaib, para habib yang sudah datang ke saya, juga salam kepada yang sudah datang selamat sampai juga di sini dari Malawi. Saya mengambil judul nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tradisi pencatatan di berbagai kawasan dunia Islam. Karena saya adalah sejarahnya sejarah kawasan di kawasan Islam, tidak sebagai kapasitas sebagai seorang pengamal Tariqah Tijaniyah, dan saya tidak akan mentampil saudara-saudara kecuali kalau mau nanti kepada saya, dan saya tidak ada talqin Tariqah Tijaniyah. Di sini saja sama dengan Alawiyah. Kemudian saya ingin menjelaskan apa itu nasab. Nasab adalah ini jelas, ya. Jelaskan nasab itu adalah perkalian keluarga yang seperti itu, bahwa sudah dijelaskan tadi oleh Pak Sufiana sama dengan klien dalam bahasa kita. Saya langsung saja. Jadi ada ke bawah, ke atas, ke pinggir. Dari zuriyah Rasulullah SAW. Zuriyah itu artinya zuriatan, keturunan. Tradisi Arab adalah part of play. Kadang-kadang ada istighfar saya sambil menahan nafas. Kadang-kadang dia sudah mendapat gelar doktor, profesor. Ada zuriyah Nabi Muhammad putus sampai kepada Ali. Kata saya zuriyah itu kan keturunan betul. Arab itu patriarkan, artinya berdasarkan tidak material, tidak berdasarkan begitu, tetapi bapak atau laki-laki kata saya. Tapi itu ada turunan dari Siti Fatimah Al-Jalil seperti Rasulullah SAW. Nah kemudian saya istighfar itu artinya bahwa ternyata kepintaran intelektual itu tidak senada dengan kepintaran dan kecerdasan emosional dan spiritual. Bagi saya siapapun dia, profesor, doktor, siapapun atau di kalangan para kiai, kalau dia tidak spiritualnya tidak cakang, tidak dekat ke Rasulullah SAW, boleh jadi dia muruannya tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Di sini perlunya ada kecerdasan spiritual dan emosional, spiritual dan intelektual. Karena itu saudara-saudara, saya mengharapkan dan berbahagialah, bersyukur kita kuliah di namanya UIN Sunan Gunung di Bandung, khususnya di sejarah peradaban Islam, di pasca sarjana D1, D2, bahkan ada materi sejarah tasawuf dan tarekat, bahkan ada juga materi tentang biografi sufi atau biografi Islam. Ini adalah kita syukuri. Tapi ini dekat dengan Allah Subhanahu, dengan dunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di setiap kawasan tentang duriah, tentang apa, tentang duriah Rasulullah SAW itu berbeda-beda namanya. Saya sebut saja misalnya ada Syarif Asraf ya namanya. Itu jalur dari Sayyid Hasan dan Sayyid Husain, dijelaskan tadi oleh Pak Adib. Kemudian juga dari jalur Husain ya, ada Sayyid Husain itu ada disebut dengan Sayyid. Kemudian ada Habib, ada Sayyid, ada Wan, ada apa namanya? Ada Wan, ada di Kelantan dan Jakarta Wan juga kepada turunan-turunan daripada Kangjeng Rasul ini. Ada Tuanku di Sabah, Sidi, Sumbar, Yek, Jateng, kemudian Mir, Amir, Mirja, itu di Asia Selatan, dan Hashimi, dan banyak lagi di Asia Selatan termasuk di Asia Barat. Nah di Afrika Utara bagaimana? Ini jalur kebanyakan Afrika Utara, asal perkawasan Afrika Utara itu adalah kebanyakan ada di jalur Hasan, Syekh Hasan, dari Sayyidah Hasan atau dari Sina Hasan, dari jalur Siti Fatimah ya, Ali bin Abi Thalib. Misalnya ada dinasti Alawi, Maroko, Sanusia. Kemudian juga ada yang menyebutkan para sejarawan ada 3 keturunan dari Ali bin Abi Thalib ya, atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Itu ada yang menyebar ke Somalia dan ke Ethiopia. Asraf atau Sarik yaitu dari jalur Sayyidah Hasan itu ada ke Ethiopia 2, kemudian Said ke Somalia. Nah ini di Afrika Utara. Nah kemudian bagaimana selanjutnya di Asia Barat? Banyak sekali Asia Barat. Ya di Asia Barat termasuk di Irak, ya terutama kemudian di Iran, kemudian juga di Yaman, di Oman, di Yordan. Itu ada banyak yang artinya keturunan Rasulullah juga masih banyak di sana. Dan biasanya di Irak menggunakan kata Sayyid. Anda mengenal misalnya Irak yang dekat dengan pegunungan hari ini adalah Kurdi, yang Irak itu Irak, Iran, itu Turki itu kan juga menguasai terhadap suku bangsa Kurdi. Ada yang namanya Salim Al-Ayyubi, kemudian juga kita mengenal Al-Barzanji yang akan kita jelaskan nanti, itu ada di suku Kurdi dan madhabnya madhab Syafi'iyah kalau nggak salah, dan dari jalur Sunni gitu. Kemudian juga di Iran di mayoritas menggunakan Said dari jalur Sayyidina Husain. Di belakangnya ada nama Husaini, Husayfi, Kazemi, Razafi ya. Kemudian Tabatakir, banyak Hasim dan banyak. Ini saya sebutkan tadi, bisa saja saudara-saudara saya sampaikan nanti. Syahidi dan Mahdavi ya. Kemudian masih di Asia Barat, saya akan lanjut ke Asia Selatan. Di Asia Selatan itu Said ya, diperkirakan pada abad ke-19 sudah banyak di sana, termasuk dan nanti akan disebutkan dalam bahasa kita Azmat Khan ya. Sebenarnya dari Azoma itu agung, Khan itu khon ya. Jadi disematkan kepada Said Abdul Malik bin Alawi, jadi dari Hadramaut itu. Jadi keturunan Rasulullah SAW sekali lagi menyebar di berbagai macam kawasan dunia Islam, termasuk di Asia Selatan dan di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara lebih terkenal dengan kata Said, saya sebut Said atau Habaib atau Habib ya, dan macam-macam di sini. Di sini di Kamboja, di Singapura, di Patani itu Thailand Selatan, kemudian di Maguindano, kemudian di Siak, Pontianak, dan kemudian juga di juga di Iranun, di Sabah itu. Nah bagaimana? Ini yang menariknya di Tiongkok. Kita kan sering mendengar ketika rame-ramenya 2019 itu rame itu, seolah-olah ini garis Tiongkok itu kafir aja gitu. Padahal Tiongkok itu abad ke-7 sudah masuk Islam, dan teori saya menolak teori Barat yang legenda yang berdasar pada mitos, seolah-olah yang menyebarkan agama Islam itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan. Makam Sa'ad bin Abi Waqqas yang disebut Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou itu adalah, khususnya Guangzhou, itu adalah sebetulnya Sa'ad bin Abi Ubadah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal di Madinah. Jadi kadang-kadang kita harus mengkritisi juga teori-teori Barat juga gitu kan. Kadang-kadang tidak benar juga berdasarkan legenda. Nah di Asia Timur itu, terutama Tiongkok, ternyata juga ada yang disebut dengan keturunan Rasulullah SAW, bahkan ada kampungnya Rasulullah di Yunan ya. Namanya itu disebut di keturunan Chan Siting Wumer ya, atau disebut dengan Chan Siting Wumair ya. Kemudian di dalam bagi beberapa Said Siting dibacanya Said Tianci
Chan Siting Chuan. Nah, itu adalah merujuk kepada di dalam kitab atau bukunya sejarah Yuan Shi. Yuan Shi itu adalah sejarah Yuan, dinasti Yuan yaitu dinasti Mongol. Kita tahu ada yang namanya pemimpin dinasti Yuan itu yang terkenal, kita kebalikan. Kebalikan itu kanan itu dari apa? Dari turunan Genghis Khan itu. Nah, ini dijelaskan bahwa ternyata yang disebut dengan Said Yanchi Chan Siting Chuan ini adalah namanya Samsudin, Ajal Samsudin. Itu keturunan Rasulullah SAW ke-30 dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain. Dan ternyata dia bersama dengan Genghis Khan melakukan perluasan perlawanan dan perluasan ke timur, dan diberikanlah Timur Tiongkok kepada kemerdekaan, dan Ajal Samsudin itu menjadi gubernur Yunan. Dalam perkembangan selanjutnya pada zaman dinasti Qing itu memberikan keturunan ini, memberikan kesultanan. Jadi di Tiongkok itu ada namanya Kesultanan Islam, Sulaiman. Kadang-kadang kita tidak paham itu. Kita kira ramai Uighur saja. Uighur itu adalah abad ke-8 masih Buddha, dan dia datang ke Xinjiang atau Telukan Tarim. Sementara orang Tiongkok dengan orang-orang Islam dari Asia Barat itu sudah berdiam di sana, diperkuat oleh Genghis Khan gitu kan. Nah bagaimana? Saya hanya ingin menjelaskan saja bahwa Rasulullah ada di berbagai macam kawasan, namanya berbeda-beda. Ada yang namanya Mir, adanya Amir, adanya macam-macam gitu. Tetapi dari perkembang awalnya Said, Syarif. Kadang-kadang di Indonesia itu kan kalau kebanyakan dalam teori Syarif itu adalah dari Hasan. Di Indonesia dari turunan Sayyidina Hussein itu menjadi, kalau perempuan jadi Syarifah. Nah kemudian bagaimana tradisi selanjutnya ini juga menarik ya. Saya hanya ingin menjelaskan juga ada kitab namanya itu Al-Alama, ditulis Al-Alama Said Al-Masur, itu Muhammad Al-Masur. Itu adalah berbicara soal Alawi. Di situ dijelaskan juga bagaimana keturunan Samsudiyah ya namanya. Itu dari, dan itu dijelaskan juga bagaimana pangeran-pangeran Kesultanan Banten, Wali Songo itu adalah ada keterkaitan dengan Hadrome ya, dengan Kanjeng Rasulullah kesananya, artinya dari garis Alawi ya, Alawi. Nah, bagaimana tradisi tentang nasab Nabi ini? Sebetulnya saya ingin menjelaskan, memperkuat apa yang disampaikan oleh Prof. Haji tadi. Ada tradisi pencatatan nasab Nabi itu oleh kaum Toriko, pencatatan itu, dan daripada abad ke-15 diantaranya ya yang ada jalur, baik jalurnya ke Yaman, utama Hadrumi, Jabid misalnya ke Jabid ya, dan itu terjadi proses pencatatan secara resmi. Diantaranya yang nanti akan dikembangkan, dijelaskan nanti oleh Robito Alawi, yaitu adalah Nakobutul Asrof gitu ya. Nah ini adalah yang pertama pada abad ke-15. Tapi juga bukan hanya ini, ada Kesultanan Ottoman. Nah, Kesultanan Ottoman pada abad ke-16 juga melakukan pencatatan, tetapi juga karena ada persoalan politik. Saya sebutkan lagi, di sini saya bacakan aja. Kesultanan Ottoman juga telah melakukan pada abad ke-16. Temuan ini diungkapkan dalam The Ottoman State and Certain Details of the Prophet in Anatolia and the Balkans ya. Ditulis oleh William Canbaka, sejarawan yang fokus pada sejarah Ottoman dan hukum. Canbaka menguatkan banyak praktik sailisasi juga dilakukan pada masa keturunan untuk tujuan politik karena memiliki banyak keuntungan. Dalam beberapa latar belakang sejarah, bagaimanapun keturunan Muhammad di Aslinya lebih penting sehingga banyak orang rakyat jelata dan bangsa sama-sama mengaku sebagai keturunan darinya. Nah ini pada abad ke-15-16 di Ottoman. Bahkan disebutkan oleh Canbaka itu temukan ada 300.000 Said palsu pada abad ke-17. Nah saya mengucapkan terima kasih dan sangat apresiasi terhadap Robito Alawi yang menurut penilaian para sufi dari Timur Tengah termasuk juga dari Afrika Utara adalah terapih dalam pencatatan nasab dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini penting sebenarnya saudara-saudara.
Pencatatan nasab itu bukan hanya dalam arti duriah internal pada duriah Rasulullah SAW, tetapi bagaimana melebar terhadap penyebaran agama Islam, termasuk madhab, turiko, mengapa Indonesia banyak turiko, dan ciri keindonesiaan itu kalau Kato Ajra itu menyebut Islamnya Islam diarang, kalau disebut Islamnya Islam wirid, nggak bisa lepas Islam domain, Siti Gosa Indonesia itu. Kenapa? Itu karena memang disebarkan oleh keturunan Rasulullah SAW, dan keturunan Rasulullah SAW yang pencatat nasab itu adalah semuanya itu saya melihat adalah para wali-wali Allah dan letak dasar pada berbagai macam toriko yang oleh Rasulullah SAW sebutkan ada 360 torikotan. Barang siapa yang mengikuti satu toriko aja dilaba kecuali selamat. Itu kata Rasulullah SAW. Semuanya itu adalah duriah kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sebut, kecuali salah satu tadi yang disebut tadi oleh Pak Prof. Jadi tentang Naksabandi. Tetapi dalam penyebaran selanjutnya misalnya melalui Naksabandi juga adalah milik keturunan dengan Rasulullah SAW. Kesininya juga gitu kan. Nah ini adalah jadi kaum Toriko itu sangat berperan. Bagaimana tidak berperan? Karena dalam setiap manaqib dijelaskan tetap aja Sayyidul Wujud atau kanjeng Rasulullah SAW disebutkan. Bahkan ketika memahami kanjeng Rasulullah SAW tidak seperti orang umum yang memahami Rasul itu sama dengan saya. Itu kan bedanya adalah dia ada Rasul. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasul itu berbeda. Rasul itu adalah kata Rasulullah SAW sebelum diciptakannya alam semesta ini. Ketika Adam dan Hawa masih ada di dalam air, bimain watin, aku lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memahami Rasul ketika membaca sholawat kepada Rasulullah SAW bukan hanya membaca sholawat senandung nona biasa saja, tetapi hatinya terpaut pada Rasulullah SAW karena ruhnya terpaut pada Rasulullah SAW. Kita mencatatkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Maka ruhnya orang yang membacakan itu dia sampai kepada Rasulullah SAW. Hatinya terpaut pada Rasulullah SAW, kecintaannya terpaut pada Rasulullah SAW. Bukan hanya sebatas amalia dan abdul tidak, karena kecintaan pada Rasulullah SAW yang akan menyelamatkan umatnya karena kecintaan pada Rasulullah SAW. Ini sudah-sudah. Sekali lagi bagaimana kaum Toriko itu menjaga nasab Rasulullah SAW bukan hanya sekali lagi, bukan hanya dengan pencatatan manaqib, tetapi bahkan diamalkan. Kalau kita orang Tijani, orang yang membaca sholawat pati, bahkan Tijani misalnya membacakan sholat Jurtul Kamal, Allahumma sholli wa sallim ala rahmatir rabbaniyati wa liyaqutatil mutahaqqiqati haidul bimarkatil bumi wal ma'ani, menjelaskan bagaimana kedudukan Rasulullah di atas segala makhluk. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan hanya sebatas di sini saja memahami Rasulullah SAW. Saudara-saudara termotivasi lah insya Allah dengan membacakan atau dengan sanad dengan seminar pada hari ini, mudah-mudahan barokah. Itu saja yang akan saya sampaikan. Artinya juga yang kedua ini perlu disampaikan kepada Bapak Halawiyah. Sekarang kan dalam zaman modern, bagaimana caranya dengan genetika aja, dengan DNA nih? Apa Rasulullah memberikan itu? Nah ini juga harus dipahami, di mana menempatkan DNA dan di mana tidak menempatkan DNA. Ini juga sebagai masukan saja dalam teori ilmu itu berkembang. Apakah hari ini dengan hanya DNA? Tidak saja dengan hanya DNA, menurut saya tidak cukup dengan DNA, karena memang harus dipahami jalur-jalur yang dilakukan, misalnya dengan ada bukunya yang ditulis oleh kaum Alawiyin, ada bukunya di datuknya di mana, maka dia akan ketahuan datuknya itu. Jadi kita nggak bisa bohong apakah nanti raden-raden itu adalah menjadi menjadi turunan Rasulullah SAW. Jangan semuanya begitu, karena memang pada raden-raden yang menjadi itu karena untuk menyembunyikan daripada kekuatan dominasi ancaman pemerintah Belanda, ya dia menyebutnya raden-raden, tidak menyebutkan beliau Rasulullah SAW. Begitu juga di zaman dinasti Abbasiyah. Jadi kenapa dia Isa Muhajir itu hijrah ke Hadrameh, karena memang ada persoalan dicurigai bahwa diri Rasulullah berkekuatan yang akan memberontak terhadap dinasti Abbasiyah. Ini fakta sejarah yang harus kita pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi yang kedua Profesor Dr. Aji Thohir MA dan Dr. Asep Ahmad Hidayat.